Hai, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan dalam keadaan baik-baik saja. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar Mimin bisa beli kuota untuk konten-konten selanjutnya. Nah, kali ini Mimin akan rangkum alur cerita film Hollywood, yang berjudul Shang-Chi The Legend of Ten Rings, yang diproduksi oleh Marvel Studio dan dirilis pada tahun 2021. Film ini berkisah tentang 10 gelang ajaib, yang dimiliki oleh Su Wenwu. Sejak ribuan tahun lalu gelang tersebut memiliki magic luar biasa, yang memberikan kekuasaan dan kekuatan bagi pemiliknya. Nah, seperti apa keseruan film ini? Nonton terus rangkuman film ini sampai selesai, agar kawan-kawan dapat menikmati keseruannya. Nah, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita buka tirai bioskop. Film dimulai, di mana menampilkan legenda 10 cincin, sebuah senjata yang bisa memberikan kekuatan luar biasa bagi pemiliknya. 10 cincin itu dimiliki oleh seorang pria bernama Wenwu selama berabad-abad. Dia mengatakan, kalau dia menemukan cincin itu dari sebuah makam kuno. Senjata ini membuat Wenwu sering menyerang kerajaan-kerajaan lain kala itu. Wenwu juga merampas harta kerajaan untuk memperkuat pasukannya yang ia beri nama 10 cincin. Karena Wenwu memiliki 10 cincin, dia menjadi awet muda dan berumur panjang, namun dia belum juga puas dengan apa yang dia miliki, hingga pada tahun 1996, dia coba mencari sebuah desa misterius bernama Talo, untuk mencari seekor naga, yang bisa menambah kekuatannya. Dengan bekal peta yang dimilikinya, Wenwu dan pasukannya pergi ke desa Talo, di mana jalan ke desa itu dipenuhi dengan hutan bambu. Sejurus kemudian, bambu-bambu itu bergerak seakan mengejar kendaraan Wenwu, hingga mobil yang ditumpanginya hilang kendali dan jatuh ke dalam jurang. Beruntung Wenwu berhasil keluar dari dalam mobilnya. Wenwu kemudian melanjutkan perjalanannya seorang diri, dan ketika ia sampai ke pintu masuk desa Talo, dia dihadang oleh seorang pendekar wanita bernama Yingli. Dia coba mengusir Wenwu, bukannya pergi. Wenwu malah menantang Yingli bertarung. Gerakan kungfu yang indah yang dimiliki Yingli membuat Wenwu jatuh hati dengannya. Pertarungan itu dimenangkan oleh Yingli. Akhirnya mereka pun menikah, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Shang-Chi. Mereka berdua pun berjanji, meninggalkan masa lalunya agar mereka bisa membina rumah tangga secara normal. Di sisi lain terlihat Shang-Chi yang diberikan sebuah liontin oleh ibunya, dan berpesan jika suatu saat dia tersesat maka liontin itu akan membimbingnya kembali. Kemudian kita diperlihatkan dengan Shang-Chi, yang sudah dewasa dan tinggal di San Francisco. Dia juga mengubah namanya menjadi Son. Ia juga menerima sebuah kartu pos dengan gambar seekor naga berisikan sebuah alamat. Sahun bekerja sebagai valet bersama sahabatnya bernama Katie, yang suka melakukan atraksi dengan mobil para tamu. Dan pada malam harinya, Sahun dan Katie bersantai di sebuah kafe, dengan dua temanya sambil bercerita kepuasan mereka menjadi valet. Sahabat mereka malah menyindir mereka dengan mengatakan, kalau mereka menyia-nyiakan bakat yang ada pada diri mereka. Kemudian Sahun dan Katie pergi bersenang-senang di sebuah tempat karaoke sambil meminum sedikit minuman yang menelerkan. Di scene berikutnya Sahun dan Katie berangkat kerja. Seperti biasa mereka menaiki bus umum. Dan di dalam perjalanan Sahun didatangi seorang gangster meminta Sahun menyerahkan liontin kenangan pemberian ibunya. Tentu saja Sahun tidak memberikannya.
Sesaat kemudian gangster itu menamparkan Katie yang membuat Shaun marah dan terjadilah perkelahian seru. Yo, what up y'all? It's your boy. Dengan mudah Shaun mengalahkan 3 orang gangster itu. Dan kemudian datanglah pemimpin gangster yang bertangan buntung namun menyimpan senjata di dalamnya bernama Razor Fist. Razor langsung menyerang Shaun. Hingga sabetan senjatanya mengenai rembas yang membuat bus hilang kendali. Katie terpaksa mengambil alih kemudi setelah supir bus pingsan akibat benturan di kepalanya. Di dalam pertarungan sengit itu Shaun berhasil mengalahkan Razor, dan di sisi lain Katie berusaha menghentikan bus dengan cara menyandarkan bus pada sebuah truk. Saat truk Katie berhasil menghentikan bus, Shaun baru sadar kalau liontinya telah berhasil diambil oleh Razor, yang ternyata berhasil selamat. Saat pulang ke kontrakan, Katie bertanya pada Shaun, siapa sebenarnya dirinya? Karena yang Katie tahu Shaun hanyalah orang biasa yang tak pandai bela diri. Shaun bercerita kalau dia memiliki seorang saudara perempuan bernama Xia Ling, yang terpisah sejak ia tinggal di Amrik. Shaun juga menunjukkan surat berisi alamat yang diyakini dari kakaknya. Shaun berencana untuk menemui kakaknya di Makau sesuai alamat pada surat itu. Katie yang mendengar lantas meminta diajak. Di dalam perjalanan Shaun mulai bercerita sedikit tentang masa lalunya. Di Imaana saat ibunya meninggal karena dibunuh, Wenwu kembali lagi memimpin kelompok 10 cincinnya. Yang kemudian membuat Shaun dilatih bela diri oleh Death Dealer. Ayahnya melatihnya demi menjadikannya mesin pembunuh. Saat Shaun berusia 16 tahun ayahnya menugaskannya untuk membunuh seseorang. Namun Shaun menolak. Shaun memilih melarikan diri ke Amerika. From sunup to sundown. Sesaat tiba di alamat yang tertera di surat, yang ternyata adalah sebuah klub pertarungan bebas, Shaun dan Katie disambut oleh seseorang bernama John John, yang mengenal Shaun lewat video yang viral, saat bertarung di dalam bus, dan di dalam ring terlihat Wong sedang bertarung dengan Abumi Jasen. Ternyata John John telah mendaftarkan Shaun pada pertarungan berikutnya, lawan yang harus dihadapi Shaun ternyata kakaknya sendiri. Di dalam pertarungan Shaun yang terlihat tidak serius bertarung pun dihajar habis-habisan oleh kakaknya. Shaun juga mengatakan kalau ayah mereka akan datang dan mengambil liontin miliknya. Setelah pertandingan selesai Xia Ling mengungkapkan kekecewaan pada Shaun yang meninggalkannya saat masih kecil. Dia juga bilang kalau tempat ini adalah miliknya yang ia bangun dengan jerih payahnya. Saat Shaun menunjukkan kartu posnya, dan bertanya kenapa Xia Ling mengirimkan itu padanya, Xia Ling pun heran, karena merasa tidak pernah mengirim apapun pada Shaun, dan kemudian para anggota Ten Ring pun berdatangan dan mengepung tempat itu untuk menangkap mereka berdua. Xia Ling melarikan diri lewat sebuah pintu rahasia dan meninggalkan Shaun. Xia Ling melakukan itu untuk memberitahu bagaimana rasanya ditinggal sendiri saat memerlukan bantuan. Shaun dan Katie mencoba kabur lewat sisi gedung. Namun mereka dihadang oleh para kelompok 10 cincin yang memaksa Shaun harus bertarung seorang diri. Katie juga tak luput dari serangan mereka, yang membuatnya terjatuh. Beruntung Katie diselamatkan oleh Xia Ling yang kembali datang membantu. Shaun dan Xia Ling bahu-membahu melawan para 10 cincin itu, dan tiba-tiba Death Dealer datang dan berhasil merebut liontin Xia Ling. Shaun yang melihat itu pun mengejarnya, dan berhasil menghadang Death Dealer. Ketika Shaun ingin membunuh Death Dealer, ayahnya datang dan menghentikannya dengan Ten Ring. Wenwu membawa kembali anak-anaknya ke istana Ten Ring. Setibanya di sana, mereka disambut oleh para anggota Ten Ring. Di sana Wenwu juga menjelaskan kalau semua serangan yang dilakukan anak buahnya adalah rencananya untuk menyatukan mereka kembali. Wenwu juga bilang kalau dia akan mewariskan Ten Ring-nya pada Shaun. Tetapi Shaun menolaknya. Kemudian Wenwu membawa mereka ke sebuah ruangan, dan memperlihatkan sebuah peta. Peta itu adalah peta desa Talo. Wenwu juga mengatakan kalau selama ini dia sering mendengar bisikan dari ibu mereka, yang mengatakan dia ditahan di sebuah bukit di desa Talo. Hal ini membuat Wenwu meyakini kalau istrinya masih hidup,
dan berencana menyerang desa Talo untuk membebaskan istrinya. On my back. She told me she needs my if she didn't tell me herself. Mendengar semua itu, Saun tidak percaya pada ayahnya. Untuk membuktikan ucapannya, Wenwu mengambil 2 liontin milik mereka dan ditempelkan di mata sebuah patung naga. Sejurus kemudian patung naga itu mengeluarkan air berbentuk lamrin bambu, yang menunjukkan arah ke desa Talo. Jalan itu hanya akan terbuka setahun sekali. Dan itu akan terjadi 3 hari lagi. Dan kemudian Wenwu membanting Saun karena kesal. Saun membantah rencananya untuk menyerang desa Talo. Saun, Xialing juga Katie dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara mereka mendengar suara aneh, yang ternyata suara itu adalah suara seorang laki-laki bernama Stever Slaveri, yang sudah lama menjadi tahanan ayahnya. Stever juga mempunyai teman makhluk aneh tanpa wajah yang bernama Morris. Stever menjelaskan kalau Morris adalah binatang peliharaan Yingli. Namun setelah Yingli mati, Morris menjadi tak terawat. I can see you. You're real. All this time I thought I was. Stever yang paham bahasa Morris mengatakan kalau Morris minta Saun untuk mengantarnya ke desa Talo. Dia juga akan memandu mereka. Walau lamrin bambu di sana belum terbuka. Nah, karena Saun juga ingin melihat desa asal ibunya, dia pun mau mengantarkan Morris. Sejurus kemudian mereka mencuri salah satu mobil milik kelompok Ten Ring. Namun naas hal itu diketahui oleh Razor dan mengejar mereka. Beruntung Katie memiliki keahlian luar biasa soal mengemudi hingga mereka lolos dari kejaran para Ten Ring itu. Pagi harinya mereka sampai di hutan bambu. Morris menunjukkan jalannya, dan tiba-tiba semua bambu itu bergerak seolah mengejar mereka. Untuk kedua kalinya Katie menunjukkan keahliannya hingga mereka sampai ke pintu gerbang desa Talo. Di sana mereka disambut oleh binatang-binatang aneh seperti kuda glopong, singa cantik Sisi, juga Hundun yang merupakan kawanan Morris. What's it looking at me for? Sejurus kemudian mereka dihadang oleh penduduk Talo, yang tampaknya tidak senang dengan kehadiran orang asing. Beruntung pemimpin Talo yang bernama Yang Nan datang. Ternyata, Yang Nan adalah bibik Saun. Yang Nan membawa mereka ke tepian danau dan memperlihatkan sebuah bukit, di mana dalam bukit itu terpenjara makhluk kegelapan penghisap jiwa. Saun juga mengatakan kalau ayah mereka Wenwu ingin menyerang desa dan menghancurkan bukit itu. Wenwu menyangka kalau penduduk desa Talo menyandera istrinya di balik bukit itu. Kemudian Yang Na membawa mereka ke sebuah tempat semacam museum. Yang Na menceritakan kalau ribuan tahun yang lalu desa mereka diserang oleh makhluk penghisap darah. Para pejuang mereka bertempur dengan makhluk itu dibantu oleh pelindung agung, yang berupa sesosok naga. Penduduk Talo dan Naga Agung akhirnya bisa memenjarakan penghisap jiwa di dalam bukit, dan sampai sekarang penduduk masih menjaganya agar makhluk itu tidak keluar. Yang Na pun menjelaskan kalau bisikan yang didengar Wenwu bukan arwah Yingli, melainkan itu adalah bisikan makhluk penghisap jiwa yang memancing Wenwu untuk menghancurkan perisai di pintu gua, karena mereka tahu hanya pemilik Ten Ring yang bisa melakukan itu. Sorry. Talking to her dad? Kemudian, Yang Na memberikan 2 set baju kepada Sahun dan Xialing. Baju itu dibuat oleh ibu mereka Yingli ketika masih hidup. Dan keesokan harinya, Yang Na membawa Sahun ke suatu lokasi berlatih. Yang Na menunjukkan beberapa jurus kepada Sahun, termasuk jurus pamungkas Yingli saat mengalahkan Wenwu. Di tempat lain Katie juga diajari memanah agar ia memiliki keahlian bertempur. Di sisi lain, Wenwu meminta anak buahnya Razor untuk mempersiapkan keberangkatan mereka ke desa Talo. Kemudian, kita diperlihatkan kilas balik saat Yingli masih hidup. Ketika Yingli bermain dengan anaknya, mereka kedatangan musuh Ten Ring, yang ingin menuntut balas atas apa yang dilakukan Wenwu selama ia masih aktif memimpin kelompoknya. Pada saat itu Wenwu tidak berada di rumah. Yingli yang saat menikah dengan Wenwu sudah meninggalkan kekuatannya di Talo, tidak dapat menggunakannya lagi. Hingga akhirnya mereka membunuh Yingli sebagai buntut dari pembalasan dendam mereka.
Saat Wenwu kembali, dia begitu terkejut dan sangat sedih mendapati Yingli sudah tewas. Wenwu juga memutuskan untuk menggunakan kekuatannya kembali. Dengan dipenuhi amarah yang sudah tak terbendung, Wenwu mendatangi markas geng besi dan menghajar mereka habis-habisan. Wenwu juga sempat bertanya pada salah seorang anggota geng di mana keberadaan ketua mereka. Karena tidak mendapatkan jawaban, Wenwu membunuhnya dengan Ten Ring tepat di hadapan Sahun muda. Mulai saat itu Saun dilatih bela diri, hingga dia menjadi anak laki-laki yang sangat tangguh, dan tibalah saatnya Saun menjalani tugas pertamanya untuk membunuh ketua geng besi, namun Saun menolaknya dan memilih kabur ke Amerika. Kembali ke desa Talo, di mana Wenwu dan pasukannya telah sampai di desa itu. Penduduk Talo, Saun, Xialing juga Katie bersiap menghadapi para pasukan Ten Ring. Sejurus kemudian, terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Saun terlibat pertempuran dengan ayahnya Wenwu. Dengan mudah Wenwu bisa mengalahkan Xiaun menggunakan Ten Ring sakti miliknya. Saun juga menghina Wenwu, yang selalu bertindak semena-mena menggunakan Ten Ring miliknya. Hal itu membuat Wenwu marah dan menghajar Saun hingga terpental ke dalam danau. Kemudian Wenwu mendengar bisikan dari arah bukit. Wenwu bergegas menuju ke arah bisikan itu. Dia melihat sebuah perisai yang terbuat dari kulit naga. Saat Wenwu mulai menghancurkan perisai itu, beberapa makhluk penghisap jiwa keluar dan menuju ke desa. Di sana para makhluk itu membunuh beberapa jiwa termasuk Death Dealer. Melihat hal itu, Razor dan pasukannya bergabung dengan penduduk Talo untuk melawan makhluk itu. Mereka juga dibekali dengan senjata dari sisik naga. Di sisi lain, Saun, yang masih berada di dalam danau disadarkan oleh pelindung agung. Naga itu membawanya ke permukaan juga menuntunnya ke hadapan Wenwu. Kembali, terjadi pertarungan anak dan ayah. Saun mempraktekkan jurus yang diajarkan yang nabibinya, hingga dia mampu mengendalikan 5 ring milik ayahnya. Beberapa saat kemudian, Saun mampu merebut Ten Ring seutuhnya, dan ingin mengarahkannya ke arah Wenwu. Akan tetapi, Saun mengurungkan niatnya, karena dia sadar Wenwu ayah kandungnya sendiri. Sejurus kemudian, makhluk besar penghisap jiwa pun keluar, dan menangkap Wenwu. Ketika makhluk itu mulai menghisap jiwanya, Wenwu memberikan Ten Ring pada Saun. Beberapa saat sebelum ia tewas, kini makhluk itu menuju desa, dan pada saat bersamaan Xialing datang dengan mengendarai naga. Mereka coba menghalangi makhluk itu dengan membawanya ke pusaran air. Terlihat makhluk yang lain menghampiri makhluk besar itu, sembari memberi jiwa mereka pada makhluk penghisap. Hal itu membuat kekuatannya bertambah, dan berhasil menangkap sang naga. Saat dia sedang menghisap jiwa sang naga, Katie, yang telah dilatih memanah, coba mengarahkan busur panahnya ke arah makhluk penghisap, dan membidik tepat di tenggorokannya. Katie berhasil memanah makhluk itu, disusul Saun, yang memasukkan Ten Ring ke dalam tubuh makhluk penghisap jiwa. Beberapa saat kemudian makhluk itu hancur disusul dengan makhluk-makhluk kecil lainnya. Malam harinya, Saun dan penduduk Talo melakukan sebuah ritual sebagai penghormatan untuk mereka yang sudah gugur, termasuk ayah dan ibu Saun. Ketika Saun kembali ke Amerika,
Mereka menceritakan apa yang mereka alami pada sahabat mereka John dan Sue. Tentu saja mereka tak percaya dengan semua cerita Shaun dan Katie. Kemudian, Wong datang lewat portal yang dibuatnya, serta membawa Shaun dan Katie pergi ke suatu tempat. Di scene selanjutnya, Shaun dan Katie bertemu dengan Bruce Banner dan Kapten Marvel melalui video hologram. Mereka mendiskusikan sebuah sinyal yang tak sengaja diaktifkan Shaun saat menggunakan Ten Ring. Film pun berakhir, di mana memperlihatkan Xialing yang kini didapuk menjadi pemimpin kelompok Ten Ring.